Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dora Arsyad, NIM 19073083. Baiklah, saya akan membahas tentang sensor FPS atau vapor pressure sensor. Sensor ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan uap dalam sistem konstruksi emisi evaporatif. Penerapan sensor FPS. Sensor tekanan uap dapat terletak di tangki bahan bakar, dekat rakitan tabung arang, atau di lokasi terpencil. Sistem akuisisi data sensor FPS. Sensor ini menggunakan chip silikon dengan tekanan referensi yang dikalibrasi di satu sisi chip. Sisi lain chip terkena tekanan uap. Perubahan tekanan uap menyebabkan chip melentur dan memvariasikan sinyal tegangan ke ECM. Sinyal tegangan keluar tergantung pada perbedaan antara tekanan atmosfer dan tekanan uap. Ketika tekanan uap meningkat, sinyal tegangan meningkat. Sensor ini sensitif terhadap perubahan tekanan yang sangat kecil. 1, PSI sama dengan 51,7 mmHg. Selanjutnya, karakteristik sensor FPS. Karakteristik sensor FPS adalah saat tekanan uap mulai naik, maka tegangan outputnya akan semakin besar. Prinsip kerja sensor FPS. Sensor tekanan uap datang dalam berbagai konfigurasi. Ketika FPS dipasang langsung pada rakitan pompa bahan bakar, tidak diperlukan selang. Untuk lokasi terpencil, mungkin ada 1 atau 2 selang yang terhubung ke FPS. Jika FPS menggunakan satu selang terhubung ke tekanan uap dalam konfigurasi 2 selang. 1 selang terhubung ke tekanan uap, selang lainnya ke tekanan atmosfer. Adalah penting bahwa selang-selang ini terhubung ke port yang tepat. Jika dibalik, deteksi akan ditetapkan. Selanjutnya adalah knock sensor. Knock sensor adalah sebuah sensor yang dipasang di kepala silinder, dapat bekerja dikarenakan oleh sebuah ketukan atau ledakan dari sebuah mesin dari praledakan campuran udara dan bahan bakar. Merupakan suatu sensor yang mendeteksi ketukan-ketukan mesin dan mengirim sinyal ke ECM atau mendeteksi pembakaran yang tidak normal. Sensor ketukan menghasilkan satu tegangan listrik ketika getaran diterapkan ke mereka. Memanfaatkan efek piezoelektrik yang menghasilkan tegangan listrik sebanding Kp mecut sehubungan dengan getaran tersebut. Sebagai bagian depan api bergerak keluar dari busi pengapian gelombang titik tekanan. Dalam kecelakaan ruang ke piston rendah, terlalu panas atau lebih dari waktu maju, kadang-kadang dapat disebabkan oleh deposit karbon panas pada piston atau silinder kepala yang meningkatkan kompresi. Sensor ini terdiri dari piring piezoelektrik dan massa seismik yang terkandung dalam plastik. Fungsinya adalah untuk mengukur getaran yang dihasilkan oleh mesin dengan memanfaatkan karakteristik khusus dari bahan piezoelektrik yang menghasilkan tekanan keluar ketika mengalami stres mekanik. Tegangan ini dimonitor oleh komputer, dan ketika penyimpangan terdeteksi, komputer mengoreksi waktu di VVIT atau Variable Valve Timing Machine atau memicu kode masalah diagnostik DTC pada kendaraan yang lebih tua. Satu kali tanda dari ledakan dideteksi, yaitu sensor ketukan mengirimkan satu sinyal tegangan listrik ke manajemen komputer mesin yang memperlambat pemilihan waktu nyala sedikit untuk menghidupkan ledakan. Sedangkan knocking yaitu getaran frekuensi tinggi yang disebabkan oleh ledakan atau pembakaran prematur dari bahan bakar silinder mesin. Oleh karena itu, kita harus memonitor mesin untuk mengetuk saat mengemudi, dan ini adalah di mana sensor ketukan datang dalam gambar secara sederhana. Sensor ketukan membantu Anda untuk memantau mesin mengetuk dan memastikan bahwa masalah mesin berbagai terkait dengan itu simpan di teluk. Penerapan sistem knock sensor. Salah satu
cara agar mesin kendaraan tak menggelitik adalah dengan melakukan pengaturan waktu pembakaran atau ignition timing yang dilakukan oleh electronic unit atau ECU yang sudah banyak digunakan pada kendaraan saat ini. Namun dalam upaya mengontrol waktu pembakaran, ECU tidak bekerja sendiri. Adalah sensor knock yang membantu ECU mengetahui saat mesin menggelitik. Sensor knock semacam telinga bagi mesin kendaraan yang terhubung dengan ECU, dilengkapi di komponen yang sensitif dan gelombang antara 6 sampai 9 kHz. Komponen sensor tersebut mampu menangkap suara mesin saat menggelitik. Sistem akuisisi data knock sensor. Selanjutnya adalah sensor MAP. MAP sensor adalah sensor untuk mengetahui tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sensor ini terletak pada saluran udara masuk setelah katup gas dan digunakan pada mesin injeksi jenis DFV. Penerapan sensor MAP. Salah satu penerapan MAP adalah pada mesin mobil Ford yang berguna untuk mendeteksi beberapa tingkat kevakuman yang terjadi pada intake manifold. Kevakuman tersebut disebabkan adanya hisapan yang terjadi pada mesin mobil Ford yang selanjutnya diubah menjadi nilai tegangan tertentu yang lantas dikirim ke bagian ECU mesin. Setelah sampai di ECU mesin, informasi yang didapat melalui tegangan output MAP sensor akan diteruskan ke dalam bagian injektor mesin. Tujuannya adalah agar mesin mendapatkan asupan bahan bakar yang sesuai dengan seberapa besar kebutuhan mesin. Selanjutnya, karakteristik MAP sensor. MAP sensor berfungsi mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam silinder berdasarkan tekanan udara pada intake manifold. MAP sensor digunakan pada sensor ini sering disebut pressure intake manifold sensor. Este carro no tiene sensor MAP. Recuerden que hay carros que tienen sensor MAP. MAP sensor sebagai dasar untuk menentukan jumlah injeksi dan saat pengapian. Kelebihan utama MAP sensor dibandingkan airflow meter dalam mengukur jumlah udara adalah komponen mekanis yang lebih sedikit, tidak terpengaruh terhadap kebocoran pada manifold dan perubahan tekanan udara luar. Y principalmente que se genere el código de falla yang nilai tahanannya berubah akibat perubahan tekanan dan sebuah integrat sirkuit amigos, atau IC. sería más o menos, como se los digo, la falla. Vamos a tratar ahora sí de encenderlo adalah bahan para yang que vean nilai tahanannya tergantung dari perubahan bentuk. Funciona el carro. MAP sensor dihubungkan ke intake manifold menggunakan selang. Semakin besar kevakuman pada intake manifold, maka tahanan MAP sensor lebih tinggi sehingga tegangan output MAP sensor semakin kecil. Apabila tekanan negatif intake manifold tinggi, tegangan output pada MAP sensor menjadi rendah sehingga PCM menganggap volume udara adalah kecil dan mengurangi atau menurunkan volume full jet. Prinsip fisik sensor MAP. Sensor MAP menggunakan keadaan vakum sempurna sebagai tekanan referensi. Perbedaan tekanan antara vakum chamber dengan tekanan intake manifold akan membuat sinyal tegangan berubah. Jadi, sensor MAP mengubah tekanan pada intake manifold menjadi tegangan. Sensor MAP memiliki konektor 3 kawat, yaitu ground, sinyal referensi dari komputer 5 volt dan sinyal kembali. Tegangan output biasanya meningkat saat throttle dibuka dan vakum menurun. Sebuah sensor MAP yang membaca 1 atau 2 volt pada idle dapat membaca 4 sampai 5 volt saat throttle terbuka lebar. Keluaran pada umumnya yaitu 0,7 sampai 1, volt untuk setiap 5 inci Hg perubahan pada vakum. Sensor MAP dapat menimbulkan masalah pada kemampuan pengemudi karena sensor MAP sangat penting dalam pemakaian bahan bakar dan pengapian. Oleh karena itu,
Diperlukan pengecekan terlebih dahulu pada sensor, koneksi, dan ruang vakumnya. Ruang vakum harus benar-benar terhubung ke port sensor dan tidak terjadi penyumbatan ataupun kebocoran di dalamnya. Prinsip kerja sensor MAP. MAP sensor terdiri dari dua sisi yang dipisahkan oleh suatu diafragma fleksibel. Satu sisi adalah referensi udara, dan yang lainnya adalah ruang vakum yang terhubung ke intake manifold pada mesin dengan selang karet atau koneksi langsung. MAP sensor dapat dipasang di spot bore atau intake manifold. Pada MAP sensor terdapat chip silikon yang dipasangkan pada ruang hampa atau vakum chamber. Jika terjadi perubahan tekanan pada resistansi chip silikon, akan berubah perubahan tekanan kanannya. Nilai perubahan resistansi ini kemudian diubah menjadi sinyal tegangan. Sensor MAP menggunakan keadaan vakum sempurna sebagai tekanan referensi. Perbedaan antara vakum chamber dan tekanan intake manifold akan membuat sinyal tegangan berubah. Jadi sensor MAP mengubah tekanan pada intake manifold terjadi tegangan. Identifikasi MAP sensor. Pada MAP sensor tersebut terdapat 3 terminal, yaitu terminal A, B, dan C. Terminal A sebagai terminal 1 daya tegangan 5 volt. Terminal B merupakan sinyal variabel tegangan yang menggambarkan perubahan tekanan udara pada intake manifold. Terminal C sebagai terminal massa. Pengukuran MAP sensor. Pemeriksaan tegangan antara terminal A sampai C merupakan tegangan input MAP sensor dari PCM adalah sebesar 4-5 volt. Pemeriksaan tegangan antara terminal B sampai A biasanya adalah sesuai dengan besar kevakuman pada intake manifoldnya, yaitu EGR valve position sensor. EGR atau exhaust gas recirculation saat ini digunakan oleh mobil bensin dan diesel. EGR digunakan untuk mengurangi emisi dan mengembalikan gas sisa pembakaran kembali ke intake manifold. Pada mesin konvensional, bukaan katup EGR dipengaruhi oleh kevakuman di intake manifold. Faktor-faktor pendorong dalam memilih sensor posisi: 1. Eksitasi, 2. Penyaringan, 3. Lingkungan, tidak perlu menyentuh saat mengukur jarak, 5. Koneksi fisik langsung diperlukan untuk mengukur jarak. Prinsip kerja EGR. Gas buang disirkulasikan kembali ke dalam ruang bakar melalui sebuah saluran yang dipasang antara saluran intake dan exhaust manifold. Kevakuman di dalam intake manifold akan menghisap gas buang masuk ke bensin. Banyaknya gas buang yang disirkulasikan kembali ke dalam mesin harus dikontrol secara presisi, karena jika berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada mesin, seperti putaran idle yang tidak stabil atau penurunan tenaga mesin. Sistem EGR yang pertama kali digunakan memanfaatkan kevakuman mesin untuk mengoperasikan pembukaan valve-nya. Sedangkan pada sistem yang terbaru pada saat ini, resirkulasi gas buang dikontrol menggunakan EGR valve elektronik. Saat mesin sedang idle, EGR valve tertutup dan tidak ada gas buang disirkulasikan ke dalam intake manifold. EGR valve akan mulai membuka saat temperatur kerja mesin mulai panas dan mesin bekerja dalam beban berat. Saat beban mesin bertambah berat, maka sistem secara otomatis temperaturnya juga akan beranjak naik. Saat inilah EGR valve akan terbuka dan mensirkulasikan gas buang masuk ke intake manifold. Identifikasi EGR. Sistem EGR pertama kali diterapkan pada mesin sekitar awal tahun 1973, dan saat ini hampir seluruh pabrikan mobil di dunia ataupun yang menjual produknya di Indonesia sudah menerapkan teknologi ini pada mesin-mesinnya. EGR berfungsi mengurangi pembentukan gas NOx dengan cara mensirkulasikan sejumlah kecil gas buang kembali ke dalam ruang bakar melalui intake manifold. Jumlah gas buang yang disirkulasikan ke intake manifold hanya sekitar 6-10%, di mana hal
itu sudah cukup untuk merusak campuran bahan bakar dan udara yang memberikan efek mendinginkan temperatur ruang bakar. Selanjutnya, sensor ACT. ACT adalah sensor temperatur cairan pendingin mesin yang berfungsi untuk memberikan sinyal untuk menghidupkan kipas radiator saat mesin sudah panas. Sensor ini biasanya terpasang di blok mesin dan bertugas memberikan sinyal ke lampu indikator speedometer jika suhu air pendingin melebihi dari spesifikasi normal. Contoh sensor ACT. Termostat adalah jenis sensor suhu kontak atau kontak temperatur sensor yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Termostat pada dasarnya terdiri dari dua jenis logam yang berbeda seperti nikel, tembaga, tungsten, dan aluminium. Dua jenis logam tersebut kemudian ditempel sehingga membentuk bimetallic strip. Bimetallic strip tersebut akan bengkok jika mendapatkan suhu tertentu sehingga bergerak memutuskan atau menyambungkan sirkuit on atau off. Termistor adalah komponen elektronik yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu. Termistor ada dua jenis, yaitu PTC atau positif temperatur koefisien yang nilai resistansinya akan meningkat tinggi ketika suhunya tinggi, dan NTC atau negatif temperatur koefisien yang nilai resistansinya menurun jika suhunya meningkat tinggi. Termistor yang dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan ini terbuat dari bahan keramik semikonduktor seperti kobalt. Prinsip PC sensor ACT. Temperatur menggunakan termistor terbuat dari semikonduktor negatif yang nilai tahanannya berkurang jika temperatur naik, dan nilai tahanan berbanding terbalik oleh temperatur pada 0 derajat memiliki tahanan 5 bila grafik naik. Menjelaskan prinsip kerja dihubungkan ke ECU. ECU ini akan memberikan sinyal tegangan sumber sekitar 5 volt. Sedangkan tegangan output berubah sesuai perubahan suhu pendingin terminal 2. Akan dikirim ke ECU yang digunakan data aktuator pengapian. Identifikasi. Termostat mengubah tahanan sesuai temperatur pendingin radiator. Pada saat temperatur pendingin rendah, tahanan termistor bertambah dan sebaliknya. Melakukan pengukuran ketika memeriksa temperatur cairan pendinginnya mesin dalam air. Tindakan diperbolehkan air terminal keringkan. Analisis temperatur dingin, tahanan besar dan tekanan besar. IAT. Sensor IAT adalah sebuah resistor yang perubahan nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu yang mengenainya. IAT adalah sebuah resistor yang memiliki karakteristik sebagai NTC atau negatif temperatur koefisien, yaitu nilai hambatan akan turun bila temperatur lingkungan NTC naik. NTC ini dirangkai secara seri dengan tahanan dan diberi tegangan 5 volt. Bila tahanan pada IAT berubah, maka akan terjadi perubahan tegangan yang merupakan sinyal input pada ECU. Sensor IAT terletak pada filter udara dengan dua terminal wiring dengan diagram sensor IAT. Cara kerja sensor IAT. Sensor yang digunakan untuk mengetahui suhu udara masuk ke intake manifold. Semakin dingin suhu udara masuk, maka semakin besar pula tegangan yang dikirimkan ke ECU. Sehingga suplai bensin ke injektor juga semakin besar. Sensor temperatur udara masuk atau intake air temperatur merupakan sensor koreksi yang biasanya terpasang pada air cleaner atau HC antara air cleaner dengan throttle body. Sensor ini berupa termistor dengan bahan semikonduktor yang mempunyai sifat semakin panas temperatur, maka nilai tahanannya semakin kecil. IAT merupakan sensor temperatur udara yang ada di saluran intake manifold. Semakin rendah temperatur udara, maka densitasnya akan semakin besar. Alhasil memerlukan bahan bakar yang lebih banyak.
TUT atau temperatur udara masuk SCT berfungsi untuk mendeteksi suhu air pendingin. Selanjutnya itu MAF. Lokasinya terletak di throttle body atau di filter udara dan intake manifold. Konstruksi dari sensor ini dari tungsten wire sebagai penginderaan dari kualitas udara yang buruk oleh suhu yang diterima. Suhu yang diterima difilter oleh udara. Sensor ini menganalisis temperatur dan mengirimkan sinyal kepada SCM ke kawat tungsten yang dipanaskan lebih panas dari temperatur udara yang masuk menurut sifat fisiknya. Penurunan aliran udara menyebabkan tingginya resistansi, sementara peningkatan menyebabkan sedikit resistansi. Dengan perubahan ini, SCM dapat memutus aliran udara dalam intake manifold. Sensor. Yang pertama, TPS atau Throttle Position Sensor. Terpasang di throttle body serta selalu berhubungan dengan throttle valve atau katup gas. Sensor TPS ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi dari throttle gas dan kemudian akan merubahnya menjadi sinyal elektrik yang nantinya akan dikirim ke ECU sebagai salah satu sinyal input atau masukan. Yang kedua adalah Camshaft Position Sensor atau CMP. Camshaft Position Sensor berfungsi untuk memberikan data masukan ke ECU tentang posisi langkah mesin untuk menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Jadi, Camshaft Position Sensor terdiri atas komponen elektronik yang terdapat di dalam sensor case dan tidak dapat disetel maupun diperbaiki. Sensor ini sama dengan sensor CKP, memiliki 2 kabel. Selanjutnya ada Crankshaft Position Sensor atau sensor CKP. Adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam mesin pembakaran internal untuk memantau posisi atau kecepatan rotasi crankshaft. Informasi ini digunakan oleh sistem manajemen mesin untuk mengontrol waktu sistem pengapian dan parameter mesin lainnya. CKP dapat digunakan dalam kombinasi dengan sensor posisi camshaft, mirip dengan memantau hubungan antara piston dan katup mesin, yang sangat penting dalam mesin dengan variabel valve timing. Dari konektor sensor CKP bisa dilihat pada konektor sensor CKP pada gambar tersebut. Pada soket sensor ini terdapat 3 buah pin konektor yang memiliki fungsi berbeda-beda dan menghubungkan ke masing-masing koneksi yang berbeda-beda pula. Pin konektor nomor 1 berfungsi untuk menerima tegangan dari SCM sebesar 5 volt sampai 8 volt. Pin konektor nomor 2 atau bisa juga disebut dengan pin konektor ground berfungsi menerima arus minus. Pin konektor nomor 3 berfungsi mengirimkan sinyal posisi crankshaft pada SCM. Position sensor tipe induktif. Pada saat mesin berputar, maka rotor akan ikut berputar. Putaran ini menyebabkan gigi-gigi akan memotong medan magnet yang terdapat pada CKP sensor. Perubahan medan magnet ini akan menyebabkan terjadi induksi elektromagnet pada pickup coil. Hal ini akan menyebabkan timbulnya tegangan induksi. Tegangan inilah yang akan dikirimkan ke ECU sebagai informasi mengenai putaran dan posisi crankshaft. Yang kedua,